Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari langkah-langkah praklinis dengan anggota. Pertama ada Sabah Harun Hairunisa dengan NIM AHEL 341, Suci Lamdani dengan NIM AHEL 349, Sani Trivebi Brilianti dengan NIM AHEL 350, dan dengan saya sendiri, Narendra Pambudi Nugroho dengan NIM AHEL 339. Kemudian kami di sini akan menjelaskan kasus. Bahwasanya di sini ada kasusnya sebuah perusahaan farmasi mengembangkan senyawa baru sebagai obat antidiabetik. Sebelum melakukan uji klinis pada manusia, perusahaan meminta Anda sebagai bagian dari tim uji praklinik untuk melakukan serangkaian pengujian terhadap senyawa tersebut. Anda diharuskan mengevaluasi efektivitas, keamanan, dan profil farmakokinetik dari senyawa tersebut. Pertanyaan 1, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Yang pertama itu ada mekanisme aksi, memahami target molekuler yang diintervensi senyawa untuk menurunkan gula darah, misalnya inhibisi enzim glukodase dan amilase yang memperlambat penyerapan karbohidrat. Kemudian peningkatan sensitivitas insulin atau stimulasi sekresi insulin dari beta sel pankreas. Efektivitas penurunan kadar glukosa. Yang kedua ada efektivitas penurunan kadar glukosa, pengukuran efek hipoglikemik senyawa pada model hewan diabetik yaitu tikus atau mencit, uji toleransi glukosa untuk melihat respon glukosa setelah pemberian senyawa, evaluasi parameter klinis seperti glukosa darah yaitu HbA1c. Yang ketiga ada durasi dan intensitas efek, yaitu menilai hubungan dosis dan respon efek, pengukuran waktu onset puncak dan durasi kerja senyawa. Yang keempat ada keamanan dan potensi efek samping pada target, yaitu melihat dampak senyawa pada organ target maupun non-target, mendeteksi respon toksik farmakologis di tahap praklinik. Kemudian di sini ada metode uji farmakodinamik utama. Yang pertama itu ada in vivo, in vitro, in silico, dan di sini ada contoh prosedur in vivo-nya, yaitu induksi diabetes tikus, perlakuan dengan berbagai dosis senyawa, pengukuran kadar glukosa darah pada interval tertentu, terus analisis statik respon hipoglikemik, dan evaluasi parameter lain, yaitu berat badan, fungsi organ. Next. Kemudian yang kedua ada bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memiliki profil waktu paruh yang optimal. Langkah pertama adalah menentukan spesies hewan uji yang representatif, umumnya tikus dan anjing, agar hasilnya dapat dibandingkan dan diekstrapolasi ke manusia. Senyawa diuji melalui dua rute pemberian utama, yaitu intravena untuk menilai parameter dasar eliminasi dan distribusi tanpa pengaruh absorpsi, serta oral untuk mengetahui bioavailabilitas dan proses absorpsi obat. Setelah pemberian, sampel darah diambil secara berkala pada berbagai interval waktu, misalnya 0, 5, 15, 30 menit, 1, 2, 4, 8, 12, 24, hingga 72 jam untuk memantau kadar obat dalam plasma. Konsentrasi obat dalam plasma dianalisis menggunakan teknik kromatografi cair dengan spektrometri massa untuk menghasilkan data kadar obat yang akurat. Dari hasil tersebut, dilakukan perhitungan parameter farmakokinetik utama seperti Cmax atau kadar puncak, Tmax atau waktu tercapainya kadar puncak, AUC atau area under the curve clearance, volume distribusi, dan waktu paruh. Waktu paruh dihitung dengan rumus T setengah, di mana ke ada konstanta eliminasi. Kemudian ada analisis data dilakukan menggunakan pendekatan non-kompartemen atau non-kompartemental analisis untuk menggambarkan profil konsentrasi waktu obat secara umum dan dapat dilanjutkan dengan pemodelan fisiologis atau PDPK untuk memprediksi perilaku obat pada manusia. Target waktu paruh untuk obat antidiabetes umumnya berada pada kisaran 8-24 jam. Karena durasi ini memungkinkan obat diberikan 1 kali sehari atau once daily dosing, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien dan menjaga kadar glukosa tetap stabil. Jika waktu paruh terlalu pendek, strategi formulasi seperti sustained release dapat dipertimbangkan. Sedangkan bila terlalu panjang, perlu evaluasi risiko akumulasi dan toksisitas. Seluruh tahapan dilakukan sesuai pedoman Good Laboratory Practice atau GLP dan etika penelitian hewan atau 3R, replacement, reduction, refinement, untuk meningkatkan validitas serta keamanan hasil penelitian sebelum melangkah ke tahap uji klinis pada manusia. Kemudian masuk ke pertanyaan 3, yaitu apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi. Dalam tahap klinik itu, uji toksikologi dilakukan pada hewan percobaan untuk mengevaluasi keamanan senyawa antidiabetik baru sebelum memasuki uji klinis pada manusia. Kemudian apa saja sih yang harus dipantau? Jadi yang pertama itu ada parameter fisik dan klinis, ya, perubahan berat badan, konsumsi, makan atau minum, kemudian aktivitas serta tanda toksisitas seperti tremor, lemas, atau diare. Yang kedua, parameter biokimia serum. Contohnya ada fungsi hati, SGOT, SGPT, bilirubin, ataupun LP. Ada juga fungsi ginjal, ureum, kreatinin, dan elektrolit, dan profil metabolik, kadar glukosa darah, kolesterol, trigliserida, yang terkait efek metabolik antidiabetik. Yang ketiga itu ada parameter mortalitas dan LD50. Ya, menentukan dosis yang menyebabkan kematian 50% hewan, uji sebagai indikator toksisitas akut. Kemudian ada parameter hematologi, yaitu jumlah eritrosit, leukosit, trombosit, kadar hemoglobin, hematokrit, dan diferensial leukosit untuk menilai efek terhadap sistem darah.
Kemudian ada parameter histopatologi organ, yaitu contohnya ada pemeriksaan mikroskopis organ vital, seperti hati, ginjal, jantung, paru, dan pankreas untuk melihat kerusakan jaringan atau efek toksik. Kemudian yang terakhir ada parameter tambahan jika relevan, tetapi contohnya toksitas kronik atau kronik, terus reproduksi, tetragronik, genotoksik, serta karsinogenik untuk nilai keamanan jangka panjangnya. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.